Cepat cari obat. Siapa dia, Pak Ketua? Di golongan manusia, dia ini ratunya kejahatan. Ngerti? Cepat cari obat. Baik, Pak Ketua. Akan menolongmu. Ya. Maaf tuan-tuan, saya mencari seorang gadis pendekar bernama Arum Kemangi. Arum Kemangi? Siapa? Katanya dia pernah melakukan kelancangan melawan Pati Batik Madrim, tuan-tuan. Oh, kawannya Suliwa? Suliwa? Iya, Suliwa. Iya. Maaf Tuan Suliwa. Iya? Saya mengantar gadis ini. Dia mencari Nini Arum Kemangi. Oh. Saya kakak Arum Kemangi, Tuan. Saya disuruh memanggil Pulandina Kemangi. Oh iya, silahkan duduk. Silahkan. Tuan? Oh iya. Maaf, Nini. Nama saya Ratri. Ratri Pramudita. Kakak seperguruan Arum Kemangi. Nama saya Suliwa. Arum Kemangi meninggalkan Malopati. Setelah Empu Ayusa dan Empu Gangsa menyusul kemari. Tapi dia menolak untuk pulang. Tuan tahu kemana perginya? Iya. Dia mengatakan kepada Bongo, pembantu saya. Bongo mengatakan dia pergi ke Darmasraya atau ke Ligor. Kalau begitu saya pamit dulu, Tuan. Wah, Nini mau kemana? Sudah malam. Mau cari penginapan, mungkin besok baru berangkat. Sebentar. Maaf. Kebetulan di sini ada bilik yang kosong bekas Arum Kemangi. Nini
bisa menginap di sini. Terima kasih, Tuan. Tuan. Galuh. Fatma, kau mau manggil-manggil Pawana? Kakang, saya melihat Pawana di hutan, Kang. Kesannya hutan itu ada di bawah jurang. Tapi waktu saya panggil, dia lari menuruni tebing terjal. Di dasar jurang ada sebuah rumah gubuk. Kamu terlalu kayunyun pada anakmu, Fatma. Iya, tapi saya yakin itu petunjuk Dewata, Kang. Barangkali hutan itu ada di sekitar tempat ini. Saya melihat dia sudah besar, Kang. Mungkin firasatmu benar, Fatma. Memang di sekitar sini ada jurang. Besok kita cari, ya. Ah, bagus. Pendekar hebat. Kok nangis? Kamu lapar ya? Mari, kakek gendong. Ayo. Loh. Kok nggak mau? Kenapa? Badan kakek bau. Wele, kak. Wele. Kenapa nangis? Jangan aleman, Tole.
Wana mimpi ketemu Biung, kek. Jangan dikagetkan. Iya, kek. Iya, kek. Pak Wana. Kamu jangan jauh-jauh dari kakek. Siapa yang jauh? Ini Pak Wana dapat burung. Tadi kakek teriak burung pada terbang. Nah, ya sudah. Ayo, kita pulang. Sudah berapa kali kakek bilang, cari burungnya jangan jauh-jauh. Kalau ada orang jahat yang mau menculik kamu, bagaimana? Habis burungnya ngeledek, kek. Wana dekati dia lari. Wana dekati lagi terbang lagi. Tahu-tahu sudah jauh. Wana kan tidak tahu, kek. Ya iya, tapi biar bagaimanapun, kamu sudah melanggar larangan kakek. Dan tiap pelanggaran pasti ada hukumannya. Pokoknya jangan disuruh mijit loh, kek. Wana nggak mau kalau disuruh mijit. Itu hukuman tingkat 1. Dan kesalahan kamu adalah pelanggaran tingkat 1. Habis, kakek. Kalau dipijit, kentut terus. Pak Wana, orang hidup di samping perlu makan, juga perlu kentut. Orang makan terus, kalau tidak kentut, perutnya bisa kembung. Habis, kakek kalau kentut, baunya. Pak Wana. Pak Wana. Biung. Bopo. Ternyata kamu sudah mani. Kamu telah menculik anakku. Rupanya kamu sengaja mau menghancur leburkan keluargaku. Dulu kamu membunuh ayahku dengan tipu daya busukmu, sudah mani. Biung, Bopo. Nanti dulu, saya bukan ingin menculik anakmu. Saya malah ingin menyelamatkan ketika mau dibunuh oleh si Dawira dan Durgandini. Pawana, Pak Wana. Biung, kamu sudah besar, Pawana. Bopo. Biung. Pawana, minggir. Sudah mani. Jangan, Bopo. Kasihan kakek, Bopo. Ini saatnya sudah mani. Kakek. Jangan bunuh Wana, jangan nih, Bopo. Kasihan. Dia orang jahat, Pak Wana. Dia kan orang yang telah membunuh Eyang Parut Wajah. Kakek. Jangan, ampuni aku. Aku sudah cukup menderita dengan karma yang aku jalani selama ini. Jangan bunuh aku. Pawana, Wana, Wana, sini. Dia yang telah menculik Wana, sehingga kita terpisah. Tidak, Bopo. Kakek tidak jahat. Kakek yang menghibur Wana setiap hari. Kakek yang mengajari Wana ilmu silat. Tapi Wana, dia telah membunuh eyangmu. Dia juga telah membunuh seluruh murid Eyang Paron Wajah. Bukan. Bukan kakek. Yang membunuh Eyang
perempuan jelek itu sudah mandi, Wana. Bukan Biung. Betul, Wana. Wana, dengar bopomu. Jawab pertanyaan Bopo. Siapa bopomu? Ya Bopo. Betul. Setiap anak punya bopo. Bopo sendiri juga punya bopo. Namanya Kalawadana. Tapi dia sudah mati. Tubuhnya hancur dicacak dengan pedang. Kamu tahu siapa yang melakukan? Dia. Lelaki jelek itu telah membunuh eyangmu dengan kejam. Dan perempuan yang telah membunuh eyang Paron Wajah adalah teman dari lelaki buruk ini. Dia juga ingin membunuh Bopo dan Biungmu, Wana. Kamu mau Bopo dan Biungmu mati? Mohon maaf, Wiku. Cari siapa, nak? Saya dari perguruan Jagat Saksana. Saya disuruh memberitahu Wiku bahwa Empu Krodhanala tewas dibunuh pemuda yang dulu membunuh Mahaguru Labdajaya dan Puwigar. Krodhanala tewas? Siapa yang menyuruhmu kemari? Guru Krodhanala sendiri sebelum beliau tewas. Saya tidak mungkin akan mampu menghadapi pendekar muda yang ilmunya sudah Lenungwi itu. Dia mau merebut kepemimpinan Jagat Saksana, Wiku. Dia ingin menjadi Mahaguru. Itu lebih berbahaya lagi. Dia akan lebih mudah menebarkan watak-watak jahatnya kepada semua murid-muridnya. Jadi apa yang harus kami lakukan, Wiku? Aku buatkan surat ini untuk minta bantuan kepada cucu-cucuku. Mudah-mudahan mereka mampu menghadapi pendekar iblis itu. Ini. Cucuku mengabdi di Kalinggapura. Kamu bisa tanyakan kepada prajurit atau bayangkara di sana. Namanya Aditya. Aditya. Mudah-mudahan mereka bersedia membantu perguruanmu. Baik, Wiku. Kalau begitu saya pamit dulu. Mohon doa restu, Wiku. Tuan, tunggu. Oh ya, padepokanmu masih jauh ya? Setengah hari perjalanan lagi. Kakang. Tuan, payah ini Tuan. Payah Tuan, nggak mau lari. Yang payah itu kamu, bukan kudanya. Habis kamu lapar sih. Tuan tahu aja. Mau apa lagi, Pangeran Magora?
Tuan telah merusak pikiran keponakan saya, Arum Kemangi. Saya tidak mengerti maksud Empu. Apakah menceritakan kejadian sebenarnya bisa merusak pikiran seseorang? Padahal kenyataannya memang begitu. Tapi yang Tuan ceritakan tidak jujur. Tuan mengatakan bahwa Patih Batik Madrim telah melakukan kelicikan. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Apa itu tidak merusak? Saya tidak mengerti. Kenapa Empu lebih memihak Patih Batik Madrim yang sombong itu? Daripada anggota perguruan Empu sendiri. Kenapa? Karena Empu tidak punya nyali untuk menghadapi Patih Batik Madrim. Jangan bicara nyali di depanku, Pangeran. Kami baru saja dari Malwapati. Kamu sendiri yang tidak punya nyali. Lalu menghasut Arum Kemangi untuk melampiaskan dendammu. Empu Gangsa! Bukankah kematian harus menuntut dendam? Darah harus dibalas darah. Benar kan? Benar, Guru. Tergantung. Darah Pangeran Kingkin adalah darah seorang kesatria sejati. Yang tumpah dalam pertarungan yang jujur dan adil. Jadi tidak perlu ada dendam. Lalu, bagaimana dengan Empu Katina yang mati secara mengenaskan? Dia telah dibunuh oleh Patih Batik Madrim dengan tanpa alasan. Betul. Darah Empu Katina tumpah karena kelicikannya. Darah seperti itu juga tidak patut dibasuh dengan apapun. Dia tewas sebagai pembokong. Perbuatan yang paling dikutuk oleh seluruh dunia kependekaran. Tampaknya ada hal yang tidak memuaskan. Ya, namanya juga orang hidup. Tentu ada saja persoalan. Tapi semua itu kan bisa diselesaikan. Guru, Ratri datang. Nah, dia selalu datang saat dibutuhkan. Eyang? Eyang? Ratri, Paman, mana adikmu Kemangi? menurut Kakang Liwa, dia meninggalkan Malwapati tanpa memberitahu mau kemana. Tapi menurut Bongor, dia mau berkelana di Darmasraya atau di Ligor, Eyang. Itu temanmu. Benar, Eyang. Kakang Suliwa, Bongor, ini Eyang Guru dan Paman Guru. Mari, silakan. Mari. Saya pernah bertemu dengan Eyang dan Paman Empu di Malapati, kan? Ya, saya ingat. Kamu temannya Arum Kemangi. Benar, Paman. Betul. Kami 3 serangkai pembasmi kejahatan, Empu. Aduh. Jangan gitu toh. Kok nginjek? Kita kan sudah saya sekata. Sekali lagi. Untuk menjadi pembela kaum lemah, ya Empu ya. Bagus itu. Membela kaum yang lemah itu perbuatan yang mulia. Dapat lagi. Aduh. Aku benar-benar kecewa dengan sikap Empu Gangsa. Dia malah memihak Patih Batik Madrim. Orang yang jelas-jelas membunuh 2 orang terbaik dari perguruan ini. Aku benar-benar kecewa. Ayo, makan. Apa yang akan kita lakukan, Pangeran? Kita harus berani menolak untuk dilatih Empu Gangsa. Aku akan menghadap Mahaguru Ayusya dan memohon beliau untuk menjadi guru di perguruan kita ini. Bagaimana kalau Mahaguru menolak? Ya, Ratri Pramudita. Ilmu kanuragan Ratri Pramudita
sudah menyamai dengan ilmu kanuragan Empu Gangsa. Dia pasti mau untuk menjadi guru kita. Pangeran Magora menghasut murid-murid supaya dia tidak mau dilatih oleh paman guru Empu Gangsa. Mereka menghadap Eyang Guru. Tapi Eyang Guru dengan tegas mengatakan, kalau mau berlatih, Empu Gangsalah yang melatih. Kalau tidak, silahkan meninggalkan padepokan. Saya dengar mereka akan mengangkat Nini atau Kemangi sebagai guru. Tapi Eyang Ayusa menolak dengan tegas. Ini adu domba. Jelas-jelas adu domba. Dalam setiap jurus, kalian harus memahami irama tubuh, jiwa, emosi, dan nafsu. Semua harus beriringan. Ampun, Gusti. Ratri Pamudita dan seorang pemuda mohon diizinkan untuk menghadap Gusti Pangeran. Suruh dia. Mereka masuk kemari. Baik, Gusti. Silakan ini, Pangeran di balik angin. Terima kasih. Tuan Pangeran, apa yang Tuan lakukan pada padepokan? Kami sudah menentukan sikap, Nini. Kami ingin Nini atau Nini Kemangi yang mengajar kami. Karena Empu Gangsa terlalu pengecut. Dia tidak pantas untuk menjadi seorang pelatih. Tidak bisakah Pangeran sedikit lebih sopan kepada seorang guru? Padepokan Kepenis Putih adalah padepokan merdeka. Bukan milik kadipaten, juga bukan milik pangeran. Siapapun harus patuh pada peraturan kalau jadi murid di sana. Ratri, selama ini kamu tahu sendiri, kalau Empu Gangsa selalu menghalang-halangi keinginan saya untuk membalas dendam pada Patih Batik Madrim. Sebagai guru, dia terlalu lembek. Tidak Pangeran. Dulu saya dan Kemangi sependapat dengan Tuan. Dulu saya terlalu percaya pada omongan Tuan. Ratri, semua yang menginginkan padepokan Kepenis Putih yang berwibawa akan berpendapat sama seperti kita. Selama ini cerita yang Tuan hembuskan kepada Kemangi tentang kematian Empu Katina dan Pangeran Kingkin ternyata fitnah. Sebenarnya Tuan hanya menggunakan lidah Kemangi untuk melampiaskan dendam Tuan sendiri. Dan kalian, kenapa ikut-ikutan balelo? Hah? Kenapa? Saya minta kalian cepat kembali ke padepokan. Atau kalian akan menjadi musuh saya. Ngerti? Ratri, mereka semua sudah menentukan keinginan mereka sendiri. Dan mereka sudah membebaskan diri dari aturan perguruan yang nyinyir. Kami semua sudah sepakat untuk memberikan kehormatan kepadamu untuk melatih kami. Untuk menjadi guru kami. Baik. Saya bersedia mengajar mereka. Sini kalian, kumpul. Keliling. Dan pelajaran pertama adalah tentang arti sebuah kesetiaan. Murid yang tidak setia adalah pengkhianat yang paling busuk. Dan pengkhianat sangat tidak pantas diberi kesempatan untuk hidup. Kalian bisa berkhianat pada perguruan, maka kalian pun pasti akan mudah mengkhianati saya. Hei, siapa kamu? Ini urusan antar murid perguruan. Kamu tidak berhak untuk ikut campur. Tidak pantas seorang ksatria melakukan kelicikan seperti itu, Pangeran. Dan hanya seorang pengecut yang menggunakan pasir beracun untuk menyerang lawannya.
melakukan jurus kepinis putih secara benar. Karena jurus pukulan Tuan masih seperti bayi. Cukup, Kakang. Ternyata kecepatan jurus kepinis yang pangeran kuasai masih jauh dari sempurna. Bahkan dengan mudah dikalahkan oleh orang lain. Oleh orang yang sama sekali bukan murid padepokan dengan jurus yang sama. Heh, mungkin Empu Gangsa bisa memaafkan semua kesalahan kalian kalau kalian masih mau belajar di sana. Dan ini peringatan pertama buatmu, Tuan, Pangeran Magora. Kalau Tuan berani menghasut murid-murid lagi, saya tidak akan segan menindak Tuan. Mengerti? Kemari, Kakang. Selamat tinggal. Camkan itu. Kami permisi, Pangeran. Benar-benar aneh. Dari mana pendekar itu mendapatkan jurus kepinis putih? Kakang mampu memainkan jurus kepinis menyerang elang jauh lebih cepat dari murid utama perguruan kepinis putih sendiri. Saya mampu meniru jurus apapun, selagi masih bersifat kanuragan, Ratri. Tapi hanya orang yang memiliki ilmu dasendria yang mampu melakukan itu. Dari mana kamu tahu? Eyang Guru sangat mengagumi Pangeran Suryapati yang menciptakan ilmu dasendria itu. Oh, iya. Saya belajar dari Empu Masyura. Dan Empu Masyura adalah putra dari Pangeran Suryapati. Cucu muridnya. Pantas. Oh iya. Dalam setiap perguruan, sering terjadi ada murid yang balelo. Murid Padepokan Sugalu juga? Iya. Istri muda Pangeran Suryapati. Ibu tiri Empu Masyura. Namanya Durgandini. Eyang Suryapati menceraikan dia karena tidak patuh pada aturan perguruan. Jadi, Durgandini menggunakan ilmunya untuk kejahatan? Iya, sebenarnya dia hanya mengumbar nafsunya untuk menaklukkan pendekar-pendekar lain di muka bumi ini. Tapi pada akhirnya, nafsu sebagai penakluk menimbulkan bencana di sana-sini. Apalagi setelah Durgandini mencuri kitab pusaka Imur Kagulung Ratri. Berhenti! Hei, apa kesalahan orang ini? Dia menerobos pintu gerbang, Tuan. Benar, Tuan. Kami suruh berhenti, dia malah memacu kudanya. Dia pasti pengacau, Tuan. Hei, siapa kamu? Saya murid Padepokan Jagat Saksana. Mau mencari Tuan Aditya. Saya disuruh menyampaikan surat oleh Wiku Upadita, guru beliau. Oh, lain kali kalau masuk negeri orang harus ikut aturan. Minta izin baik-baik, ya? Mohon maaf, Tuan. Hei, Paduk, antar dia. Wiku Upadita meminta saya merebut kembali Padepokan Jagat Saksana dari tangan Sudawirat. Kalau begini kejadiannya, saya harus minta bantuan pada Suliwa. Yang saya takutkan kalau pendekar iblis itu memaksa seluruh murid Jagat Saksana menjadi muridnya, Tuan. Sungguh aib bagi perguruan kami, Tuan. Bukan cuma itu. Murid-murid Jagat Saksana akan dijadikan gedibalnya untuk mengobarkan kejahatan di mana-mana. Iya, Tuan. Sungguh menyeramkan.
Tapi, kalau perlu kita bisa meminta bantuan pada Gusti Patik Madrim dan Prabu Anglingdarma. Iya, betul Tuan. Bagaimana dengan Kisanak? Mungkin saya akan tinggal di Padepokan Wiku Upadita di kaki Gunung Jembar. Untuk sementara. Bagus, tolong sampaikan saya meminta doa restu beliau. Baik Tuan. Iya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Iya, mari. Tantri? Saya tahu tujuan Pangeran Magora adalah mencari pengaruh dari murid-murid sini. Dia butuh kekuatan, karena dia kurang disenangi kalangan istana kadipaten. Dari mana kamu dengar loka wacana itu, Gangsa? Apa itu bukan berita yang masih merupakan desas-desus? Ini berita resmi, Guru. Bahkan Adipati Gotrarya Gowinda akan menunjuk pengganti Pangeran Kingkin dengan anak bungsu Adipati sendiri, yaitu Pangeran Halemu. Padahal mestinya pengganti Pangeran Kingkin sebagai putra mahkota adalah Pangeran Magora. Dari mana kamu dapat berita itu? Saya pernah dipanggil Gusti Adipati, Guru. Aku minta perguruan Kepinis Putih tidak ikut ribut-ribut kalau terjadi sesuatu di Kadipaten. Meskipun Magora adalah murid padepokanmu. Maaf Gusti Adipati. Sebenarnya apa yang terjadi? Terus terang, aku kurang menyukai watak Pangeran Magora yang ugal-ugalan dan pemarah. Untuk menggantikanku menjadi adipati, aku lebih memilih Pangeran Halemu. Pangeran Halemu lebih pantas untuk menjadi pemimpin. Wataknya penyabar dan segala sesuatu yang dia lakukan selalu melalui pertimbangan yang matang. Pasti keputusan itu akan menimbulkan gejolak. Kemungkinan terburuk adalah kemarahan Magora yang bisa saja ia menimbulkan semacam pemberontakan. Yang aku cemaskan kalau dia menghasut murid-murid padepokan Kepinis Putih, Gangsa. Berita itu mungkin sudah tercium oleh Pangeran Magora dan membuatnya kesal. Lalu dia berusaha untuk mendapatkan dukungan dari luar Kedaton. Ternyata dia berhasil mempengaruhi sebagian murid kita. Selanjutnya mungkin mau merebut kekuasaan. Saya masih memberi kesempatan kepada murid yang balelo itu untuk kembali, Paman Guru. Kalau mereka tetap tidak mau, berarti mereka berniat lepas dari aturan perguruan kita. Hehehe, Eyang, punggungnya mau saya pijit. Bisa. Weh, jangan salah. Kalau Tuan Suliwa itu sudah saya pijit, dia bisa tidur pulas. Kenapa ya? Sampai-sampai sang adipati mengalihkan tahtanya dari Pangeran Magora. Begini, watak itu bahkan lebih keras dari baja. Watak digowo ngurek. Watak itu akan dibawa sampai ke liang kubur. Adipati Gowinda mencemaskan nasib rakyat. Kalau sampai kadipaten dipimpin pangeran yang pikirannya pendek dan mudah mengobrol amarah. Betul itu. Seorang pemimpin yang pemarah bisa dengan gampang mengeluarkan perintah yang didasari pikiran sesaat, tidak jernih, terkadang kacau. Dan sebuah keputusan yang kacau bisa saja membuat rakyat Girisa Dersya menderita berkepanjangan. Bagaimana kalau Pangeran Magora memimpin pemberontakan melawan Adipati dan Pangeran Halemu, Paman? Itulah yang sangat saya cemaskan. Kalau sampai terjadi, bagaimana sikap Padepokan Kepinis Putih sendiri, Eyang? Dari dulu kita selalu menghormati pemerintah yang sah. Dan kita akan tetap membela Gusti Adipati.
Siapa yang berani mengkhianati aku akan mengalami nasib yang sama seperti Dira dan Rakta. Dira menjalin hubungan dengan si Pai, murid utama Jagat Saksana yang tidak mau menuruti aturan kita. Sedangkan Rakta berani menentang perintahku. Siapa di antara kalian yang mau mencoba? Siapa? Kalian ini sebenarnya siapa? Dan bangsa apa? Rasanya aku tidak punya sanak kerabat seperti muka-muka kalian ini. Beletak. Kami makhluk dari gelap, Nyai, tergolong bangsa siluman. Tapi kenapa kalian menolong aku? Kami menemukan Nyi Sanak tergeletak di pinggir danau dalam keadaan luka parah. Kebiasaan bangsa kami adalah menolong barang siapa yang hidup dalam dunia kegelapan ketika dia sedang terkena malapetaka. Ketupat. Siapa yang berani mengatakan aku hidup dalam alam kegelapan? Dan siapa yang berani mengatakan bahwa apa yang kulakukan selama ini adalah kejahatan? Kamu tidak tahu apa itu kejahatan. Maaf, Nyai. Kami ini tahu hakikat dari seluruh kehidupan, Nyai. Bahwa kejahatan dan kebaikan itu cuma masalah dari mana kita melihatnya, Nyai. Bukankah begitu, Nyai? Apa salahnya pendapat seperti itu? Itulah pandanganku tentang kebaikan dan keburukan. Tetapi kebenaran sejati itu tetap ada, Nyai. Saya tahu. Tapi saya tidak akan mau menerimanya, Nyai. Meskipun saya tahu, Nyai. Apa kau minta upah dengan kebaikan kalian semua selama ini padaku? Iya. Kami tidak pernah menuntut apa-apa, Nyai. Kami senang melihat Nyai selalu berbuat kejahatan. Karena kejahatan adalah udara dari dunia kegelapan. Dunia yang kami huni selama hidup, Nyai. Kalian menyindir aku ya? Buat apa menyindir Nyai? Sama artinya menyindir kami sendiri. Sudahlah, sudah. Aduh, aku lapar. Oh, cepat. Ya kita jenis tanya. Tarok kita jenis tanya. Ayo. Aku minta makanan orang ya. Makanan kami Nyai pasti tidak suka. Apa? Nyamuk, serangga, kecoa, belatung, lipan. Sudah. Jangan bicara lagi. Yang penting aku minta makanan orang ya. Aduh. Silakan, Nyai. Ya. Dari mana makanan sebanyak ini, Danyang? Kami memasak sendiri, Nyai. Bagaimana mungkin bisa begitu cepat? Waktu di alam kami jauh lebih cepat dari waktu di alam manusia, Nyai. Tapi aku tidak mengerti maksudmu, Danyang. 1 hari di alam manusia sama dengan 40 hari di alam kami. Itu kenapa wajah kami cepat tua. Kalau diperhitungkan di alam Nyai, umur kami baru 2 atau 3 tahun, Nyai. Silakan, Nyai. Ya. Suruh pergi dulu anak buahmu itu. Aku bisa tidak selera makan melihat muka-muka mereka. Baik, Nyai. Gunya. Apa yang kamu dengar memang tidak salah, anakku. Aku memang berniat mengangkat Halemu sebagai penggantiku. Bukankah lazimnya seorang calon pengganti adipati yang meninggal adalah adiknya, Romo? Betul. Apa kamu pikir Halemu bukan adik Kingkin? Tidak ada keharusan untuk menggantikan kedudukan secara urut kacang. Romo, apa sebenarnya salah saya, Romo? Kenapa selama ini Romo memperlakukan saya
secara tidak adil. Kenapa, Romo? Kenapa? Banyak. Belum menjadi pangeran Adipati, kamu sudah membuat kesalahan yang besar dengan memusuhi Batik Madrim. Padahal kekuatan Malwapati nyaris tidak ada tandingannya. Dan kamu sebagai pemimpin tidak baik memperbanyak musuh. Apa tidak boleh hamba menaruh dendam pada pembunuh kandra Pangeran Kingkin? Pikiranmu tidak jernih. Kamu hanya mengikuti hawa nafsu secara membabi buta. Kadipaten ini akan cepat hancur kalau diperintah dengan cara berpikir seperti itu. Matamu seperti iblis, Magora. Tunduk! Tunduk! Hamba tidak akan tunduk pada seorang ayah yang sewenang-wenang. Dan hamba tidak akan membiarkan hak hamba sebagai seorang adipati direbut oleh orang lain. Anak durhaka! Baik. Selamatkan Halemu dari tangan kotor iblis ini. Romo Adipati telah tewas dibunuh oleh Halemu. Dia melarikan diri sewaktu saya pergoki melakukan perbuatan terkutuk itu di Serambi Tilemsari. Pemerintahan ini tidak boleh kosong, tuan-tuan. Harus segera ada pengganti Romo Adipati. Tuan-tuan, sengaja saya mengundang tuan-tuan datang kemari untuk menghadiri upacara pentahbisan. Aman, Gusti. Ayo, Bunda. Mari. Maaf, Pangeran. Apa yang telah terjadi? Dan upacara apa yang harus saya lakukan? Romo Bedanda, Romo Adipati telah dibunuh oleh Pangeran Halemu. Maka, tahbiskan saya menjadi Adipati. Kamu yakin tempat ini aman, Susrama? Mereka tidak akan mampu menemukan gua ini, Gusti Permaisuri. Hamba akan berusaha untuk mencari hubungan dengan Kadipaten Solo Gunung supaya Pangeran dan Gusti Permaisuri bisa mengungsi ke sana. Tidak usah, Paman. Saya tidak ingin terjadi peperangan antara Giri Sadersya dengan Kadipaten Selo Gunung hanya karena menyembunyikan kami. Jadi, apa yang harus hamba lakukan, Pangeran? Kanda Magora pasti akan mengangkat dirinya sebagai adipati. Paman tolong cari tahu siapa-siapa pejabat yang masih setia kepada kami. Baik, Pangeran. Hamba juga akan mengusahakan perlengkapan untuk tidur dan memasak supaya Pangeran dan Gusti Ratu bisa lebih betah di sini. Terima kasih, Susrama. Saya menyesal tidak mengejar Halemu pada malam itu. Mestinya dia harus dibunuh. Saya khawatir dia akan melakukan hubungan kerjasama dengan para pejabat yang setia pada mereka. Ampun, Gusti. Kita harus bertindak cepat, Gusti Adipati. Iya. Kalian harus menyebar. Kalian harus mencari tahu di mana persembunyian Halemu dan Ibunda Permaiswari. Dan ingat,
Jangan berpakaian punggawa. Jejak mereka, Kakak Rukam. Lihat, bekas telapak kaki. 3 orang. 2 laki-laki dan seorang perempuan. Mungkin mereka turun ke jurang. Sebab di balik jurang ini ada jalan menuju ke Kadipaten Selo Gunung. Ayo. Saya mengharap tuan-tuan tidak terus-menerus terkungkung dalam kesedihan dengan meninggalnya Romo Adipati yang sama-sama kita cintai. Marilah, kita mulai bekerja sama lagi, berkarya, meneruskan pekerjaan yang sangat sempurna yang telah diciptakan oleh Romo Adipati. Iya, sungguh saya merasa tidak punya arti apa-apa untuk bisa melanjutkan pemerintahan ini. Apalagi meniru karya-karya Romo Adipati yang sangat jelas-jelas memanjakan rakyat. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya sebagai Adipati baru untuk berterima kasih dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Paman Patih Binjuwala yang telah berjasa kepada Giri Sadesa, juga kepada Senopati Subada dan Tumenggung Tunggilis. Ketiga beliau ini, saya berikan kesempatan untuk menikmati masa istirahatnya. Karena telah bertahun-tahun mengabdi di Kadipaten ini. Oh iya, sebagai pengganti mereka, saya akan tunjuk Paramagarjita sebagai Mahapati. Kusyala sebagai Tumenggung. Dan Jatipurna sebagai Senopati. Saya mengharap tuan-tuan semuanya patuh kepada Patih, Senopati, dan Tumenggung yang baru saja kuangkat. Patuh kepada mereka berarti juga patuh kepada perintah saya. Dan jika kalian berani menentang mereka, berarti menentangku. Mengerti? Mengerti. Sekali lagi saya ulangi. Siapa saja yang berani menentang mereka, berarti menentangku.